Windows 11 adalah sistem operasi buatan Microsoft yang dirilis pada tahun 2021 sebagai penerus Windows 10. Hingga saat ini, Windows menjadi salah satu sistem operasi paling banyak digunakan di seluruh dunia, baik pada PC maupun laptop. Karakteristik utama Windows 11 antara lain, tampilan menu Start yang kini berada di tengah taskbar agar lebih cepat diakses, antarmuka yang lebih ramah bagi pengguna baru, serta fokus pada kenyamanan dan produktivitas. Target penggunanya pun beragam, mulai dari pengguna rumahan, pekerja kantoran, hingga gamer yang mengutamakan performa dan keamanan tinggi. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Jadi, di setiap thread di Windows 11 itu melewati 5 status selama masa hidupnya. Yang pertama ada new. Di proses ini, thread baru saja dibuat dan belum siap untuk dieksekusi. Yang kedua ada proses ready. Di proses ini, thread sudah siap dan menunggu gilirannya yang dijadwalkan oleh CPU. Yang ketiga ada proses running. Di proses running ini, thread sedang dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya ada proses waiting. Di proses ini, thread menunggu suatu event seperti event IO atau timer. Lalu yang terakhir ada event terminated. Di proses ini, thread sudah selesai dan menunggu untuk pembersihan. Nah, jadi secara keseluruhan, siklus hidup proses ini mengikuti suatu pola sederhana, yaitu proses yang pertama dibuat, lalu thread tersebut dijadwalkan untuk berjalan. Selanjutnya, thread kadang bisa diblokir saat menunggu sumber daya. Lalu akhirnya thread diakhiri dan sumber dayanya dibebaskan kembali. Contoh nyatanya yang biasa sering kita alami itu seperti ketika kita menutup aplikasi. Nah, dengan menekan tombol silang itu ada 5 langkah yang terjadi di balik layar. Mulai dari dikirimnya sinyal WM close, lalu adanya penghentian thread, selanjutnya RAM dibebaskan, hingga penghapusan data proses dari kernel. Contoh lain itu seperti saat kita menonton video di YouTube sambil mengunduh file. Nah, Windows secara otomatis memberikan prioritas CPU lebih besar pada jendela yang sedang aktif agar tampilan tidak terlihat nge-lag. Nah, apa yang sebenarnya dimaksud dengan proses? Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang sedang berjalan di memori atau di RAM. Setiap kali kita membuka aplikasi, sistem akan membuat satu atau lebih proses untuk suatu aplikasi tersebut. Namun perlu dipahami, proses itu sendiri tidak langsung dieksekusi. Yang benar-benar dijalankan oleh CPU adalah thread dalam proses tersebut. Thread adalah unit dasar eksekusi di Windows 11. Setiap proses minimal memiliki satu thread utama, dan Windows 11 mendukung baik proses single thread maupun multi-thread. Karena thread dalam satu proses berbagi address space yang sama, komunikasi antar thread menjadi lebih cepat meskipun tetap memerlukan sinkronisasi yang cermat agar tidak terjadi konflik data. Beberapa komponen penting yang berperan dalam manajemen proses Windows 11 antara lain kernel sebagai inti sistem operasi, lalu test manager yang menjadi alat pengguna untuk memantau proses aktif, selanjutnya proses control block atau PCB yang menyimpan status proses, lalu yang terakhir scheduler atau dispatcher yang membagi jatah waktu CPU. Kelebihan pada Windows 11, yang pertama, menghadirkan dukungan bawaan untuk aplikasi Android, sesuatu yang sebelumnya membutuhkan emulator pada Windows 10. Yang kedua, fitur baru seperti Snap Layouts dan Snap Groups memudahkan kita mengatur banyak jendela sekaligus. Yang ketiga, integrasinya dengan layanan Microsoft 365 dan Microsoft Teams yang sudah menyatu dengan taskbar menjadikan kolaborasi yang terasa lebih mulus. Windows 11 juga mempunyai beberapa keterbatasan. Yang pertama, boros memori dan swap-in yang cepat. Saat RAM penuh, data proses dipindahkan ke disk dalam bentuk patch file. Karena akses disk jauh lebih lambat dibandingkan RAM, sistem akan terasa lebih lambat ketika membuka banyak aplikasi sekaligus. Yang kedua, Windows 11 membutuhkan GPU yang mendukung DirectX 12 dan driver WDDM 2.0. Selain itu, beberapa kenyamanan klasik seperti menu klik kanan tradisional justru disembunyikan. Meskipun pada pembaruan terbaru, hal ini sudah mulai diperbaiki. Ada beberapa temuan menarik, yaitu banyak aplikasi bawahan seperti Adobe Acrobat Reader dan Xbox Game Bar yang sebenarnya tidak diinginkan pengguna, tetapi sudah terpasang secara default. Banyak aplikasi juga menjalankan background proses yang besar, sehingga menyebabkan penggunaan RAM membengkak. Bahkan beberapa update justru menimbulkan masalah, misalnya update 25H2 yang sempat menurunkan performa beberapa game pada GPU Nvidia. Ada pula bug unik di mana memilih opsi update dan shutdown, membuat komputer malah restart bukannya shutdown setelah diupdate. Jadi, manajemen proses itu adalah komponen yang sangat penting dalam menjalankan komputer.
Di setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu seperti buka aplikasi, menutupnya, atau melakukan multitasking, semuanya itu ditangani oleh manajemen proses. Nah, di manajemen proses itu komponen utamanya adalah proses itu sendiri dan thread, di mana sistem akan membagi thread berdasarkan proses dan prioritasnya. Pada Windows 11, manajemen proses memanfaatkan siklus hidup 5 status thread untuk mengorganisir eksekusi, mulai dari proses new atau proses inisialisasi sampai proses terminated atau terminasi dari program tersebut. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi di balik layar, tetapi juga dapat memanfaatkan komputer kita secara lebih efisien.